Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada Jumat yang sudah lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumid darain. Amin. Walidzalika azza man yaqsidu hadha at-tariq wa qalla thumma azza minal qasidin man yaslukuhu thumma azza minas salikin man yasilu ilal maqsudi wa yazfaru bil matlub. Imam Ghazali mengatakan falidhalika, maka oleh karena itu untuk mengendalikan gejolak hati kita, untuk menghilangkan was-was yang ada di dalam batin kita yang membuat manusia celaka, yang membuat manusia sengsara dunia akhirat. Was-was dan khatir, gejolak, kemarahan yang ada di dalam batin ini membuat manusia menjadi manusia setengah hewan dan setengah setan. Kenapa? Karena nafsu amarah, karena kemarahan yang ada di dalam batin kita. Dan Imam Ghazali menjelaskan sekarang teknik hilah bahasa Arabnya, alah bahasa Arabnya, untuk menghilangkan was-was yang di dalam batin kita, gejolak kemarahan yang ada di dalam batin kita itu adalah dengan kita tujuan yang pasti. Imam Ghazali menerangkan kepada kita cara untuk menghilangkan was-was di dalam hati kita ini harus ada tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup yang paling hebat, yang tidak ada yang mengalahkan tujuan yang paling mulia adalah satu. Menurut ahli tasawuf, ilahi anta maksudi. Hanya Allah tujuan hidup kita. Sehingga di lidah para tasawuf itu ilahi anta maksudi. Ya Allah, tujuan hidupku hanya Engkau ya Allah. Nah ini sekarang kita harus punya prinsip hidup. Karena kalau kita tidak segera punya tujuan hidup, maka hidup kita di dunia ini bagaikan buih di lautan, terombak-ambing dengan tipu daya manusia. Bahkan yang lebih parah adalah ancaman setan yang ingin melihat manusia ini masuk ke dalam neraka seluruhnya. Apalagi kelas-kelas muda dida aja, kali tipe doang sisa dan setan dia. Arah kita melalui terayu, baru peokan si Honda doang palung kita. Itu manusia sebiasa. Makanya gampang setan menggoda bagi yang tidak menuntut ilmu dan orang yang tidak punya tujuan hidup.
Sehingga di Al-Badawa ini kita mengajarkan ilmu tasawuf ini supaya kita bisa menjadi manusia. Manusia yang bukan manusia biasa-biasa, manusia yang diperhitungkan oleh alam semesta. Manusia yang dihargakan oleh Allah. Manusia yang punya tingkatan tinggi. Manusia yang VIP di hadapan Allah. Bukan manusia sampah-sampahan. Nah ini. Jangan sampai kita jadi manusia sampah. Ada manusia sampah. Maksudnya manusia sampah itu tidak ada harganya di mata siapapun. Bahkan di mata setan pun tidak berharga. Nah ini bahaya. Siapa orang-orang yang begitu? Manusia jahil, manusia bodoh. Itulah yang menjadi manusia yang tidak ada harganya di sisi siapapun. Hatta di mata setan pun tidak ada harganya. Kalau iblis itu mengatakan itu adalah lomer. Nah jadi tujuan ini penting. Karena katanya Imam Ghazali, mayyaqsidu hadza tariq wa qalla. Orang yang punya tujuan itu sangat mulia di hadapan Allah. Sangat berharga. Orang yang punya tujuan hidup. Artinya kan orang yang punya cita-cita, maksudnya. Kan masih kecil sering ditanyakan, jadi apa kamu nak? Jadi dokter alias dokter. Nah, itu tuh. Anak kecil kan bilang dokter katanya. Apa juga maunya menjadi palat, kena pilot, palat. Anak kecil. Itu sudah ada cita-cita kita, sudah diajar oleh orang tua kita. Yuk nak, punya cita-cita. Harus cita-cita di bintang yang paling tinggi. Nah sekarang kalau menurut agama Allah, cita-cita yang sangat hebat itu adalah Allah. Tujuan hidup kita Allah. Penting kita punya tujuan hidup. Kalau Allah tujuan hidup kita, maka ibadah itu semangat tinggi. Ibadah itu semakin kuat. Ibadah itu semakin hebat bagi diri kita. Dan waqalla katanya Imam Ghazali, sedikit kemungkinan terjerumus di dunia ini. Sedikit kemungkinan jadi manusia celaka. Kalau kita tujuan kepada Allah, pasti manusia itu menjadi orang yang mulia. Kenapa orang yang tujuannya kepada Allah itu sedikit kemungkinan celaka, sedikit kemungkinan melakukan kejelekan. Kenapa? Karena hatinya Allah. Sehingga para wali-wali Allah itu, para aulia Allah, meninggalkan dunia ini. Bahkan ada istilahnya di dalam ilmu tasawuf, uzlah. Pergi sendirian berzikir kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau kecintaanku ya Allah. Sayang. Panggilan kepada Allah itu sayang, bukan kepada cewek. Sayang. Allah kepada saya, cintaku. Begitu para wali Allah. Kita sudah tahu rasanya bagaimana namanya cinta. Yang namanya cinta, kita sudah tahu rasanya bagaimana. Kalau bertemu itu kan hati kita berdebar. Ya benar. Pernah abah rasakan itu. Dulu waktu kecil, waktu muda, getaran. Kalau para wali Allah kecintaannya kepada Allah bergetar hatinya. Makanya baru wudhu saja, begini dia wudhu, gitu dia para wali Allah itu. Kalau model kita wudhunya, gitu. Kalau wali Allah itu belum apa-apa sudah bergetar. Karena ingin bertemunya dengan Allah dan kasihnya. Makanya kan kita sudah berlatih ini. Sudah kita, ini muda-muda ini sudah pasti sudah merasakan namanya cinta.
Tapi kebiasaannya kalau muda-muda seperti kalian ini namanya cinta monyet. Kalau cinta monyet, cintanya ribut di dalam hati saja, tidak berani mengungkapkan. Monyet itu saja. Tapi kalau bertemu kan berdebar hatinya, tapi tidak bisa mengungkapkan kata-kata cinta itu, tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana kita ubah hati ini? Berdebar-debar hati kita itu kepada Allah. Baru kita dengar azan saja bergetar begini. Mendengar nama Allah bergetar hatinya. Ini kita ubah sekarang, belajar. Bagaimana caranya? Apa? Gampang caranya. Apa caranya? Ibadah. Hanya ibadah saja. Tapi tujuan ini bukan hanya tujuan, harus terlaksana, diaplikasikan tujuan hidup kita. Tujuan kita kepada Allah harus diaplikasikan benar-benar. Jangan bilang aku cinta. Ini yang wanita ini pasti kalau diungkapkan kata-kata cinta pasti bertanya, mana buktinya? Ya enggak. Pernah sama bunda ini dulu saya. Benar. Saya nanyakan kepada bunda, lalu apa jawaban ibu? Mana buktinya? Aduh. Kan kalau abah pakai jubah terus, tidak pernah pakai celana. Saya katakan pada bunda, ya, saya selalu pakai jubah. Berjalan kemanapun saya pakai jubah. Karena saking cintanya saya sekarang saya pakai celana. Bukan itu bukti cinta Kangkang. Ini kan nostalgia orang tua dulu. Saya sedikit cerita-cerita sebagai gambaran ini, ibrah bagi kita. Lalu ditanya bunda, ya, bukti cinta yang saya inginkan sarjana. Begini tuh sahabat, sarjana. Di dalam hati saya bilang, dikirain saya kiri sebegini, kurang keren seperti ini. Kan tumben pakai celana seperti celananya Jojon itu kan. Dikirain saya ndak pernah sarjana ini oleh cewek ya. Oh, insya Allah sekedar itu aja, insya Allah. Tadi saya sangka bukti cinta itu berupa emas dan berlian deh. Tapi ternyata ijazah ya. Untung saya kuliah. Alhamdulillah untung saya kuliah. Akhirnya saya dapat ibunya. Nah ini sekarang motivasi kepada kalian. Harus aplikasikan kehidupan kita, kecintaan kita kepada Allah itu kita aplikasikan. Nanti ditanya Allah, bener enggak kamu cinta sama saya? Bener ya Allah. Betul. Sudah sholat? Enggak pernah. Sudah puasa? Enggak pernah. Sudah tahajud? Tidur melulu. Apa itu bukti cinta? Kan tidak. Tentu harus. Yang namanya bukti cinta itu apa keinginan pacar kita, apa keinginan kekasih kita, kita sampaikan. Sama halnya dengan perempuan ini kita gambarkan. Kalau kita mau disayang oleh wanita, bola yang diinginkan, kasih dia bola.
permen, kasih dia permen 5 karung. Pokoknya apa yang diingin kasih, pasti dia akan tertulis di dalam hatinya love. Lebih-lebih Allah yang Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pencinta, Maha Penyayang dan Pengasih. Kita ungkapkan cip, katanya kita cip, belum cinta nih cip. Allah lebih mengatakan love, 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 love. Kita kata cip, belum cinta cip, baru udah Allah mengungkapkan cintanya sama kita. Bayangkan balasan Allah bagi orang yang mencintainya. Dan cocok kita cintai Allah, karena Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan mata kita. Coba tanya dokter, seluruh dokter, ada nggak yang mau membuatkan kita pantat? Pak Dok, pantat saya mau apa? Mau dimodelkan sedikit aja. Tidak ada, gratis itu. Mau kalian modelkan seperti apa kamu? Seperti Bahenul. Bukan Enul, Bahenul. Kita mau begitu. Tapi Dok, tolong ya gratis. Wah, terus diambilkan palu kepalanya. Gak mau gratis. Kalau Allah, subhanallah, muka kita cantik, muka kita ganteng kalau laki-laki. Ayo, ada yang sama dengan monyet coba mukanya? Kan ada. Ya Allah, cantik-cantiknya wanita ini ya Allah. Makanya jangan pesimis cewek. Ini para perempuan sering pesimis ini. Kalau melihat di kaca, kurang sedikit. Ini hidungnya kurang sedikit. Ini perlu dioperasi. Cewek ini. Udah cukup dengan air wudhu, itu akan bersinar wajah kalian. Laki-laki akan tergores hatinya dengan kata-kata cinta. Tapi ini kan saya tidak mengajarkan cinta dengan laki-laki perempuan, enggak sebenarnya. Sebenarnya saya mengajar kalian untuk cinta kepada Allah. Kalau memang kita cinta kepada Allah subhanallah, percaya Allah akan memberikan segala galanya buat kita. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah